Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan bab yang berjudul Manajemen Risiko Likuiditas. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 1805510067. Selanjutnya, yaitu saya Nanda Eka Setiawan, NIM 1805510070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidin Pratama, NIM 1805510108. Nama saya Melisa Dunda Samosir, NIM 1805510117. Baik, langsung saja. Manajemen risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberikan pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi yang tidak berjalan seperti seharusnya. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut oleh short-term liquidity risk. Contohnya seperti perusahaan tidak tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pembayaran listrik yang terhambat, terjadinya tunggakan air PDAM, pembayaran gaji buruh yang terlambat, dan pembayaran gaji teknisi kontrak yang tidak sesuai dengan kesepakatan isi kontrak yang seharusnya setiap bulan. Oleh karena itu, manajemen risiko likuiditas sangat diperlukan bagi keberlangsungan sebuah bank. Kurangnya likuiditas pada bank tentu akan mengganggu stabilitas kas pada sebuah bank. Akan tetapi likuiditas yang berlebihan juga tidak baik. Kenapa? Karena dengan banyaknya aset yang dicadangkan, maka akan mengurangi profitabilitas bank tersebut. Maka dengan manajemen risiko likuiditas, bank akan bisa memenuhi kewajibannya tanpa harus mencadangkan banyaknya aset, sehingga profitabilitas bank bisa tetap terjaga. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko likuiditas yaitu yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang tidak ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi pasar yang tidak cukup memadai dan adanya gangguan di pasaran. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau dananya untuk memperoleh pendanaan dari sumber dana yang lain. Contohnya seperti Bank Yulfikar Syariah pada saat ini membutuhkan likuiditas bank. Bank Yulfikar Syariah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah memberikan diskon yang cukup besar, seperti itu. Penyebab manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, utang perusahaan berada dalam posisi ekstrim atau leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilitaskan perusahaan. Yang kelima, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Berikutnya, untuk menganalisis secara lebih tentang risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi suatu perusahaan. Dapat dilihat dari yang pertama, analisis arus kas. Analisis arus kas tersebut dapat diketahui dari mana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek. Analisis kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar selama 12 bulan berjalan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek. Selanjutnya, 4 pilar manajemen risiko
yang diadopsi oleh Bank Indonesia. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur serta limit risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Di sini saya akan melanjutkan materi di atas tentang solusi mengatasi risiko likuiditas. Yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Yang kelima, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Selanjutnya, manajemen risiko likuiditas mempunyai proses dan strategi yang digunakan bank untuk yang pertama, menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan bangunan dalam kondisi normal dan tertekan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, migrasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Selanjutnya adalah tantangan untuk manajemen resiko likuiditas yang sukses. Ada 4, yaitu tidak ada tampilan likuiditas yang terpusat. Departemen dan unit bisnis terpisah membatasi kemampuan perusahaan untuk memahami posisi likuiditas atau memahami dampak aset likuid serta kelas-kelas aset di seluruh geografis unit bisnis dan kelas aset. Yang kedua adalah kemampuan analitik terbatas. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, perusahaan memiliki kesulitan se-ekstrim dalam memproyeksikan arus kas untuk transaksi yang mendasari, terutama ketika transaksi berjumlah jutaan. Yang ketiga adalah pengujian tekanan yang tidak memadai, karena terlalu banyak perusahaan yang mengabaikan perdagangan dan pendanaan pertimbangan likuiditas dalam pengujian tekanan. Mereka tidak siap menghadapi dampak guncangan pasar sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari posisi yang mudah atau untuk menarik pendanaan baru. Yang keempat, mengatasi pola pikir kepatuhan. Jika perusahaan terlalu berfokus pada persyaratan kepatuhan di sekitar menjawab risiko likuiditas, perusahaan tersebut mungkin mengabaikan manfaat bisnis yang dapat diperoleh. Selanjutnya, ada 3 langkah utama untuk mendapatkan manajemen risiko likuiditas dengan benar. Yang pertama, tetapkan kerangka kerja analitik untuk menghitung risiko, mengoptimalkan modal, dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas. Hal ini dapat meminimalkan dampak guncangan pasar serta mencari peluang arbitrase yang lebih baik dengan menganalisis dampak perubahan dalam biaya dan likuiditas yang mendekati waktu nyata sehingga dapat bertindak dengan presisi. Temukan solusi yang dioptimalkan cepat untuk kebutuhan likuiditas dan modal perusahaan Anda dengan mengevaluasi likuiditas pasar dan skenario mengoptimalkan di seluruh perusahaan menggunakan analisis skenario cepat dan berdasarkan permintaan pada portofolio posisi dan instrumen yang paling kompleks di berbagai horizontal waktu. Yang kedua adalah kelola data Anda. Hal ini dapat mendapatkan pandangan terpusat likuiditas perusahaan dengan mengintegrasikan informasi pasar terbaru, pembaruan portofolio, pengembangan modal, dan pandangan pasar likuiditas pada basis skenario dalam 1 hari. Yang ketiga adalah
integrasi proses manajemen resiko Anda. Nilai portofolio yang kompleks dan kelas aset dengan integrasikan penilaian portofolio dan analisis skenario pada platform tunggal dan langsung nilai dampak potensial guncangan pasar, masa, dan skenario likuiditas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.